Shalom Bapak-Bapak Saudaraku yang terkasih. Shalom. Saudaraku, kita akan ibadah pertama di pagi hari ini. Saya minta saudaraku yang di rumah boleh membuka kameranya biar saya bisa melihat saudaraku. Kita boleh saling memuji Tuhan walaupun hanya di rumah dan saya di sini di gereja. Kita sama-sama sehati untuk memuji Tuhan. Boleh yang belum membuka kameranya boleh dibuka. Saya masih melihat masih ada banyak yang belum dibuka kameranya. Di nama Tuhan kita akan mulai ibadah kita. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ada Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberikan kami hidup, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang memberikan kami nafas. Itu suatu anugerah bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu dan anugerah-Mu tidak akan pernah putus, tidak akan pernah terbatas Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar lidah bibir kami boleh selalu mengucap syukur Tuhan. Kami yang di sini, bahkan kami yang di rumah-rumah Tuhan, urapi Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan, memenuhi rumah-rumah Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Dan setiap dimanapun Tuhan kami memuji dan meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada saat pagi yang ini Tuhan Yesus, kami boleh sehati Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Horalaba yaralaba-laba. Kurarabata karalaba yaralaba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Kirarabata kanalaba yararabaya sikaralaba-laba-laba-laba. Kuraraba-l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 aba sikaralaba. Hurabaya kanalaba yaralaba-yaralaba yararabaya sikiriri. Kurarabaya kanalaba yararaba yarabata karaba yarabaya. Oh rabatakarabayas, anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Biar Engkau yang ada di setiap langkah kami Tuhan, biar Engkau yang ada di setiap nafas kami Tuhan. Rabaya kanalalabaya karalabababaya rabayas. Rabaya karalabaya ralabata karalabaya rakasi aralabo. Mari angkat ke tanganmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang
yang di rumah-rumah. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Oh, Kau
mendatangi rumah-rumah. Urabaya lebih dalam lagi Engkau menyembah. Urabatakarabababarabayas Saka. Mari mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari masuk hadirat dengan sungguh-sungguh. Mari praise. Kami ada Tuhan. Kami ada tangan diri Tuhan. Kalau anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Yesus. Bukan karena kekuatan kami. Tetapi karena anugerah-Mu yang besar. Besar. Mari mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari masuk dalam hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh. Walaupun secara online, saya percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas. Roh Kudus akan memenuhi setiap rumah-rumah. Roh Kudus akan terus memenuhi setiap hati dan umat Tuhan yang memanggil dan mencari Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Dengan kondisi apapun Tuhan Yesus. Kami gak mau lihat saat ini apapun yang terjadi Tuhan. Tapi kami mau percaya kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang lebih dahsyat Tuhan. Anugerah-Mu akan Kau limpahkan bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat hadirat-Mu turun Tuhan. Yang sakit akan Kau sembuhkan. Oh Rabaya kanala baba yang berobat berat Tuhan. Akan Kau ganti Tuhan beban beratnya Tuhan Yesus. Dengan sukacita. Oh Rabaya kanala baba. Oh Rabata karabaya rabaya sikaralaba. Kami percaya diri-Mu memenuhi kami Tuhan. Takkan pernah terbatas hadirat-Mu Tuhan. Takkan pernah terbatas. Cari wajah-Nya. Cari wajah-Nya. Katakan, glory bagi-Mu Sang Raja. Glory bagi-Mu Sang Raja. Maka Allah kami yang dahsyat. Nama Yesus yang dahsyat. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus. Oh, Hosana. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana, hanya bagi-Mu Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Puji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh
Tuhan kita Yesus. Tinggikan namanya. Berikan dia hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Hanya namamu Tuhan yang dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terus untuk lebih lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang di rumah-rumah. Kasih tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hanya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Saudara yang boleh duduk, boleh berdiri, terus memuji Tuhan. Hati kita yang penting memuji Tuhan. Haleluya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sama-sama kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus. Oh, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, tepuk tangan kepala kita. Menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Hanya nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita di rumah-rumah bahkan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Biar terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu pekan
Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari lebih lagi katakan, penuh kemuliaan, satu hati kami nyatakan, dan kebesaran-Mu Tuhan selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Tepuk tangan atas kepala atas. Dia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Lagi lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Selama-lamanya Tuhan akan memerintah atas hidup kami, atas bangsa kami, atas rumah kami, selama-lamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Yesus kita ajaib. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama sehati di rumah-rumah dan di tempat ini, kami boleh memperkatakan Pentakosta ketiga. Baik, kita akan mulai. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, saudaraku. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan pengumuman terlebih dahulu. Ya, ini laporan anggaran gedung GBI DTC. Saya membacakan dari saldo kas 5.656.596.18. Dan kewajiban kita kosong. Angsuran ruko bulan Juli pembayaran 13 Juli 2021 18.850.000 rupiah. Kekurangan angsuran bulan Juli 13.193.401.82. Pinjaman angsuran bulan Juni 2020 sebesar 4.250.000 rupiah. Selanjutnya ini setoran persembahan periode tanggal 3 sampai bulan 10 Juli 2021. Ini namanya beri persembahan dan janji iman atau komitmen. Ya. Ini nomor perpuluhan minggu di bulan
Juli tanggal 4 2021. Boleh dilihat. Kalau masih ada yang miss, boleh hubungi sekretariat. Baik, selanjutnya. Kids Church GBI DTC setiap hari Minggu pukul 9.30 atau setengah 10 di on Zoom, dan ID-nya boleh dipoto atau screenshot di HP saudara dengan kontak person 0812 5512 1312 atau dengan Kakak Resi. Puji Tuhan. Selanjutnya. Semua kegiatan yang ada di GBI DTC yang semula dilakukan secara tatap muka mulai Minggu tanggal 27 Juni 2021 kembali dilakukan secara online. Ibadah umum, ibadah di DRP, ibadah tengah minggu, ibadah kul, sekretariat, dan pertemuan lainnya. Ya, kita boleh terus semangat saudaraku ya, walaupun secara online. Boleh dilihat dengan kontak personnya di sekretariat dan di doa, pendoa Bapak Arisman, dan di bagian kul itu Bapak Paulus. Selanjutnya, baik, kita akan memberikan persembahan. Mari saudaraku, terlebih dahulu kita akan berdoa. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan hadirat yang Kau berikan Bapa. Kami bersyukur Tuhan dengan anugerah yang Kau berikan Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi dengan tulus dan ikhlas Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari silakan Bapak Ibu boleh menyediakan HP-nya, boleh di-scan barcode-nya. Bapak Ibu yang di rumah, yang mungkin tidak memiliki aplikasi scan barcode seperti ini, boleh di banking, nanti akan diberitahukan nomor rekening BCA dari gereja kita DTC, GBI DTC. Sambil menunggu persembahan di scan atau diberikan atau ditransfer, dan yang sudah memberikan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut,
tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, oh, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hanya Kau Tuhan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau Yesus, Kau memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sembah Tuhan lagi, lebih lagi. Yesus, panggil Yesus, panggil Yesus. Kami gak takut Tuhan, ada Engkau menyertai kami Tuhan. Kami akan terus maju Tuhan. Kami tahu Tuhan bersamamu, bersamamu kami kuat Tuhan. Engkau yang memegang kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang menjamin hidup kami. Haleluya. Katakan lagi, Yesus, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus akan memberikanku kemenangan dari kemenangan. Yes, Jesus, kemenangan ada Kau Tuhan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ada Yesus, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Hanya Kau Tuhan Yesus.
memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Hanya Kau Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Sorakan haleluya, haleluya. Tangan-Mu selalu dan selalu menggenggam kami ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, apapun keadaan kami hari-hari ini, Oh, Ralabayus. Tuhan memberikan kami kemenangan. Yes. Tuhan memberikan kemenangan dalam sakit kami. Oh, Tuhan memberikan kemenangan atas perekonomian keluarga kami. Tuhan memberikan kemenangan atas kelemahan kami. Karena kami sungguh percaya Allah yang kami sembah, Allah yang berkemenangan atas maut, Allah yang berkemenangan atas kematian, Allah yang berkemenangan atas setiap aspek dalam kehidupan kami. Bapak, hari ini biarlah kuasa darah Tuhan Yesus ada di antara kami, mengurapi firman-Mu Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun Tuhan, dalam kondisi seperti apapun Tuhan, hari ini bilur-bilur dan kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, membebaskan mereka yang terikat, melepaskan mereka yang terbelenggu. Karena kami sungguh percaya Allah yang berkemenangan itu ada di antara kami. Tuhan berfirman-Lah di tengah kami, segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Senang sekali hari ini saya bisa bersama teman-teman melayani dari gereja GBI DTC tempat ini. Saya berdoa dan saya berharap biarlah keadaan kita semua baik-baik saja dimanapun Anda berada. Sungguh hari ini adalah hari yang harus bersuka cita bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Linton, Pak Gembala. Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu bersama dengan jemaat. Hari ini temanya tentang pemuritan, maka saya kasih tema yaitu jadilah murid yang berkemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, hari-hari ini keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menentu, bahkan keadaan yang susah ditentukan. Karena ada pandemik, maka orang bekerja bingung, punya usaha bingung. Tetapi di tengah-tengah kebingungan ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Maka hari ini saya kasih tema khotbahnya, jadilah murid-murid yang berkemenangan. Karena cuma murid yang lulus yang akan meraih kemenangan. Murid yang lulus dengan ujian, maka dia akan melihat penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan ada dalam kehidupannya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, sadari bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak hanya menjadi orang Kristen saja. Tetapi menjadi orang pengikut Kristus, kita harus mau dididik, kita harus menjadi seorang murid dikatakan. Nah, murid itu artinya adalah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini saudara sebenarnya kesempatan yang baik untuk bisa membawa orang, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah keyakinan yang mulai berkurang, di tengah-tengah ketakutan yang mencekam kehidupannya, maka banyak sekali orang-orang lagi membutuhkan yang namanya itu pengharapan. Lagi membutuhkan nama itu jalan keluar atas hidupnya. Lagi membutuhkan di mana tempat yang tenang berada, lagi membutuhkan di mana ada damai sejahtera. Itu hanya ada di dalam orang-orang yang hidupnya dimuridkan. Hanya ada di dalam orang-orang yang hidupnya berkemenangan.
Kalau saudara tidak berkemenangan, bagaimana orang lain bisa mengikuti kita menjadi murid? Maka pertanyaannya yang penting adalah untuk kita dimuridkan bukan hanya apakah saya memuridkan. Tetapi ada perkataan daripada Edmund Chan dikatakan demikian. Pertanyaan yang penting dalam memuridkan bukan hanya apakah saya memuridkan. Tetapi seperti apakah murid yang Allah inginkan. Seperti apakah Allah inginkan terus-menerus kita hasilkan. Dan terlebih penting lagi adalah murid seperti apakah saya ini. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di DTC di tempat ini, saudara tidak hanya bisa sebatas level jemaat tok. Tetapi harus naik levelnya menjadi seorang murid. Seorang murid itu mau dididik, mau dihajar, mau ditegur. Seseorang murid itu cuma satu yang dia punya prinsipnya, yaitu punya ketaatan kepada pemimpinnya. Maka ketika seorang murid itu bisa mentaati, maka dia akan menjadi sama seperti gurunya. Nah saudara, bagaimana setiap kita ini untuk bisa memiliki yang namanya itu menjadi murid-murid yang berkemenangan? Atau sudahkah kita dimuridkan? Atau sudahkah kita mengikuti anjuran? Sudahkah kita mengikuti didikan? Sudahkah kita mengikuti visi misi yang diberikan Tuhan melalui gembala kita? Atau kita menjadi orang-orang yang keluar daripada setiap aturan-aturan main yang telah diberikan. Maka saudara tidak akan bisa menjadi murid-murid yang berkemenangan. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau tidak ada ketaatan. Kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang memiliki nilai integritas. Hari-hari ini fokus kita dibiaskan. Hari-hari ini fokus kita dibuat namanya itu tidak konsentrasi kepada yang namanya itu menjadi seorang murid Kristus. Kenapa? Karena pandemik, karena keadaan ekonomi. Jadi seolah-olah Tuhan kita tinggalkan. Seolah-olah ibadah nanti dulu. Seolah-olah memberikan kewajiban kita untuk mengembalikan perpuluhan nanti dulu. Kenapa saudara berpikiran seperti itu? Karena saudara berpikir dengan mata secara jasmani. Saudara hanya percaya apa yang Anda lihat. Tetapi kualitas seorang murid Kristus tidak seperti itu saudara. Kalau saudara lihat 12 murid daripada Tuhan Yesus, mereka tidak pernah namanya itu diperlengkapi secara jasmani. Tetapi mereka diperlengkapi secara rohani. Maka ketika Petrus berjalan, emas perak tidak ada padaku, tapi dia berkata berjalanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika para murid diutus dua-dua oleh Tuhan Yesus, maka murid-murid itu pas kembali memberikan kabar-kabar yang luar biasa. Mereka menyembuhkan, mereka melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak fokus lagi dengan apa yang dunia berikan. Tapi mereka fokus dengan apa yang Tuhan dan kerajaan Allah berikan. Camkan baik-baik saudara. Bagaimana kita supaya bisa menjadi murid-murid yang berkemenangan hari-hari ini. Sekali lagi saya katakan ini adalah waktu yang tepat untuk penuaian. Saya mau tanya saudara, pasti setiap kita, setiap hari di WA-nya pasti ada orang yang minta didoakan. Betul nggak saudara? Tolong doakan saya Pak. Tetangga saya COVID, anak saya COVID, istri saya COVID, mertua saya COVID. Selalu ada orang-orang yang minta didoakan. Bukankah itu sarana yang Tuhan berikan untuk penuaian? Karena kita tahu bahwa kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Berada di akhir daripada akhir zaman, maka penuaiannya semakin hari semakin kencang saudara. Tetapi si jahat, si iblis selalu meneror kita dengan apa? Roh ketakutan. Dia meneror kita dengan apa? Kepanikan. Supaya apa? Supaya saudara menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan kiri kanannya. Tetapi murid Kristus tidak seperti itu. Murid Kristus selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Dan murid Kristus pasti diperlengkapi oleh pimpinan daripada Tuhan. Diperlengkapi oleh senjata-senjata rohani. Ada beberapa hal saudara, bagaimana supaya kita menjadi murid yang berkemenangan. Dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 dikatakan demikian saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Yohanes 8 ayat 31. Silakan Anda yang di rumah dibuka Alkitabnya. Kalau handphonenya dipakai buat ibadah Zoom, ya ambil Alkitab yang model buku, saudara. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini adalah
dipenuhi oleh janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saya akan bacakan sekali lagi Yohanes 8 ayat 31, ada beberapa poin supaya saudara menjadi murid-murid yang berkemenangan. Tidak kalah dengan apa yang dunia perkatakan, tidak kalah dengan keadaan dunia ini. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya, yaitu kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi seorang murid Kristus yang berkemenangan, maka dia adalah seorang yang berakar di dalam firman Tuhan. Harga mati saudara, tidak ada cara lain. Di dalam dunia ini kalau saudara ingin menjadi seorang murid yang berkemenangan, maka saudara harus berakar dalam firman Tuhan. Karena ketika saudara berakar dalam firman Tuhan, maka saudara menjadi pribadi yang kuat. Karena perkataan Tuhan Yesus tersebut ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya agar mereka dalam firman Tuhan. Orang Yahudi punya pengajaran sendiri saudara. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu ingin menjadi pribadi yang kuat, menjadi murid yang berkemenangan, maka kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak ada yang bisa menyangkal saudara. Firman Tuhan itu adalah kuasa yang luar biasa. Maka segala sesuatu yang ada dalam dunia ini harus tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah saudara dan saya juga dijadikan oleh firman Tuhan? Bukankah setiap kita dihidupi oleh firman Tuhan? Bukankah dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu penuh dengan kuasa-kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka poin pertama, kalau saudara ingin namanya tuh menjadi murid yang berkemenangan, saudara harus berakar dengan firman Tuhan. Jangan berakar dengan kepanikan. Jangan berakar dengan ketakutan. Jangan berakar dengan kekhawatiran. Itu tidak akan membuat kehidupan saudara maksimal. Tapi berakarlah dengan firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan, maka akan ada kebenaran dalam kehidupan saudara. Maksudnya apa Pak? Ketika ketidakbenaran ada, apa itu ketidakbenaran? Sakit, penyakit, kemiskinan, kutuk. Maka itu hanya bisa dilawan dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang berakar dalam firman Tuhan. Ketika ada firman Tuhan dalam kehidupanmu, maka ketika engkau dalam keadaan goyah, maka engkau akan berkata, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Ketika saudara lagi sendirian, tidak ada yang menemani, karena pandemi COVID, sepertinya saudara ditinggali. Saudara akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika saudara dalam ketakutan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, mari, poin yang pertama. Jangan malas untuk baca firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Kata berakar itu berarti menaruh firman Tuhan dalam hatimu dan dia bereaksi saudara. Bukan hanya sekedar dibaca. Tapi namanya berakar itu dia merambat saudara. Izinkan firman Tuhan merambat dalam kehidupanmu. Maka firman itu yang akan menyelesaikan setiap aspek dalam kehidupan saudara. Maka poin yang kedua saudara, bagaimana supaya kehidupan kita ini menjadi murid-murid yang berkemenangan saudara. Poin pertama untuk bisa menjadi murid yang berkemenangan yaitu ketika saudara berakar di dalam firman Tuhan. Poin yang kedua saudara, kita akan baca di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Bagaimana menjadi murid yang berkemenangan? Saya akan bacakan buat saudara. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya akan ulangi sekali lagi. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, yaitu mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Poin yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana kita menjadi murid yang berkemenangan, yaitu ketika kita memiliki penundukan diri sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Jadi poin kedua saudara, ketika saudara ingin menjadi murid yang berkemenangan, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, tunduk kepada ketuhanan Kristus. Jangan menyimpang, jangan melenceng saudara. Jangan mengikut Tuhan itu musiman saudara.
Lagi sakit baru datang kepada Tuhan. Sehat-sehat lupa Tuhan. Lagi hidup ekonomi lagi di bawah baru teriak kepada Tuhan. Pas lagi kaya raya lupa sama Tuhan. Tetapi apapun keadaan saudara, saudara harus tetap memiliki penundukan diri kepada ketuhanan Kristus. Itu poin yang kedua. Karena ketika seseorang memiliki penundukan diri kepada ketuhanan Kristus, maka dia percaya kepada Kristus. Artinya apa? Menyerahkan seluruh hak kepada Kristus. Artinya apa saudara? Dia hidupnya memiliki yang namanya itu ketaatan kepada Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tahukah saudara? Percaya kepada Kristus berarti menyerahkan seluruh hak kita atas diri kita. Nggak punya hak lagi saudara. Makanya orang yang memiliki penundukan diri kepada Tuhan, hidupnya itu menjadi enteng. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Tapi semuanya dia berikan kepada Tuhan. Seperti Ayub. Ketika dia lagi kaya, dia tetap ingat Tuhan. Ketika dia lagi jatuh, dia tetap ingat sama Tuhan. Sampai badannya habis juga dia tetap kepada Tuhan. Sampai nyawanya mau diambil, dia bilang Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bukankah hari-hari ini juga ketika keadaan kita lagi panik, lagi takut? Kenapa kita harus begitu mencemaskan? Mengapa kita kehilangan kepercayaan? Kenapa kita menjadi orang-orang yang ingin jauh daripada Tuhan? Mengapa kita menjadi orang-orang yang mengutuki Tuhan, bahkan mengutuki diri kita? Mengapa kita menjadi sepertinya, menjadi orang-orang yang sepertinya tidak memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan? Gara-gara pandemi COVID, gara-gara keadaan ekonomi. Seharusnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita semakin menyembah kepada Tuhan. Semakin tunduk kepada Tuhan. Semakin mencari wajahnya. Kenapa saudara? Dengan begitu kualitas murid saudara akan teruji. Maka saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Maka ketika ada badai topan, saudara tidak menjadi orang yang gagal dan kalah bahkan jatuh. Tetapi saudara menjadi orang-orang yang kemenangan. Kenapa? Karena hak saudara, saudara sudah tundukkan kepada Kristus. Kalau Kristus yang ada dalam diri saudara, siapa yang menjadi lawan saudara? Gak ada saudara. Tidak ada saudara. Saudara khawatir tentang hal makan, minum, pakai. Saudara khawatir tentang kehidupan ini. Saudara saya mau katakan. Kalau kita hanya khawatir soal makan, minum, pakai. Besok mau makan apa? Besok mau minum apa? Besok bisa makan tidak ya? Tidak ada jauh bedanya sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya poin pertama katakan berakarlah di dalam firman Tuhan saudara. Kalau saudara berakar di dalam firman Tuhan, maka segala sesuatu yang Anda tanyakan tentang kehidupan ini, ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Kalau saudara sudah berakar di dalam Tuhan Yesus, maka poin yang kedua, please, tolong tunduk kepada ketuhanan Tuhan Yesus. Artinya apa? Taati dia. Jangan lari apapun yang terjadi. Tapi jadilah murid-murid yang berkemenangan. Murid-murid berkemenangan itu punya nilai, punya harga saudara. Enggak gampang tergoda saudara. Enggak gampang murtad saudara. Tidak gampang mengutuki saudara. Tidak gampang untuk berkata-kata yang menyakitkan dan mengecewakan. Tetapi seorang murid Kristus yang berkemenangan saudara, ketika dia memiliki penundukan diri kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Walaupun dia lihat keadaan ekonominya, dia lihat keluarganya ada yang dipanggil, dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kenapa dia berkata Tuhan Yesus baik? Karena Tuhanlah yang mengambil, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa saudara? Semuanya untuk Tuhan, semuanya milik Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan, hidup ini menjadi enteng saudara. Kenapa? Karena nggak ada yang tahan kita. Nggak ada yang perlu kita pikul saudara. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ringan saudara hidup ini. Coba saudara cek. Saya kasih waktu 3-4 detik. Apa yang membuat hidup saudara berat? Apa yang membuat hidup saudara menjadi lemah? Bukankah karena keinginan matamu? Bukankah karena keinginan dagingmu? Bukankah karena keangkuhan hidup kita? Kita stres karena uang kita berkurang. Tapi pertanyaannya, masih bisa makan kan? Lalu ngapain saudara menjadi stres? Kita ketakutan karena kita sakit. Ya kalau kita sakit, tenang, ada Tuhan yang menyembuhkan. Buat hidupmu memiliki penundukan diri yang benar kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki penundukan diri kepada Tuhan,
namanya juga sudah tunduk saudara. Kalau bisa saudara sampai saudara rata sama tanah ini. Sampai tengkurap saudara. Seperti seorang yang menyembah kepada Tuhan. Kalau saudara diri lihat atap, ya agak nyampe. Tapi kalau saudara jongkok, atapnya semakin tinggi. Apalagi kalau saudara sambil tiduran, atapnya semakin tinggi. Begitu juga. Ketika saudara semakin nunduk kepada Tuhan, Tuhan semakin tinggi saudara. Semakin dimuliakan. Makanya, mari poin yang kedua. Kalau saudara ingin menjadi murid-murid yang berkemenangan, maka miliki pendudukan diri sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Seorang murid yang memiliki pendudukan kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupannya untuk melakukan tanda-tanda heran dan ajaib. Lalu poin yang ketiga saudara, bagaimana kita menjadi murid yang berkemenangan? Untuk bisa menjadi murid yang berkemenangan saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini adalah harga mati saudara menjadi seorang murid Kristus. Saya akan bacakan buat saudara Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Poin yang ketiga, seorang murid Kristus adalah dia menang atas kebencian. Dia menang atas kepahitan, dia menang atas kekecewaan. Poin ketiga yang Tuhan mau kasih adalah menjadi murid yang berkemenangan adalah hidup di dalam kasih. Coba cek, apakah saudara masih hidup di dalam kasih? Atau jangan-jangan dengan keadaan seperti ini kasih kita semakin tawar. Kasih kita semakin jauh. Bahkan kita semakin saudara pakai alasan. Kamu mengikuti protokol kesehatan, Pak. 3M, so. Mencuci tangan, apalagi saudara memakai masker, apalagi saudara menjaga jarak. Nah, saudara ambil menjaga jarak aja. Nggak mau ketemu siapa-siapa, menjaga jarak. Sampai memberi orang juga saudara bilang menjaga jarak. Sampai memberi persembahan juga menjaga jarak. Sampai saudara melakukan segala hal menjaga jarak. Yang dijaga itu cuma jarak saudara, bukan kasihnya. Kasih saudara harus semakin hari semakin melekat. Ayo miliki kepedulian. Seseorang yang memiliki kasih saudara, percayalah saudara. Seorang murid Kristus yang memiliki kasih, maka dia akan menjadi saluran berkat. Dia tidak pernah kekeringan. Ada aja yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Contoh yang tadi saya katakan, Petrus ketika dia memiliki kasih kepada orang yang sakit, dia tidak punya apa-apa. Dia sampai katakan, emas perak tidak ada padaku. Tapi dia katakan, berjalanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara mungkin gak punya apa-apa saudara. Tetapi saudara punya firman dalam mulutmu. Saudara punya pendudukan diri dalam kehidupanmu. Maka ketika saudara memiliki kasih dalam kehidupanmu, maka saudara tumpangkan tangan. Doakan orang sakit. Kasihmu harus mengalir saudara. Mengasihi tidak bicara tentang keuangan saja. Mengasihi tidak berbicara tentang materi saudara. Tetapi mengasihi berbicara bagaimana saudara mengimplementasikan Kristus dalam kehidupan saudara. Itu kasih saudara. Maka firman Tuhan katakan ditampa pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada yang minta baju, kasih jubahmu. Kalau ada yang ngajak jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Seseorang yang memiliki kasih Kristus, dia memiliki spirit excellence, saudara. Dia tidak memiliki spirit mediocrity, tidak memiliki spirit yang rata-rata. Tapi dia melakukan yang lebih, saudara. Artinya apa? Bukan karena sok jago-jagoan. Bukan karena sok pamer. Bukan karena mau dilihat orang. Bukan, saudara. Karena dia terlebih dahulu sudah mendapatkan kasih Kristus. Ketika dia sudah mendapatkan kasih Kristus, pasti orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus, kasihnya meluap-luap. Dia ingin sampaikan kepada orang-orang sekitarnya. Dia ingin berikan kepada orang-orang yang ada di dekat dia. Dia ingin menceritakan kepada orang-orang yang dia temukan. Kenapa saudara? Karena dia mengalami kasih Tuhan. Seseorang yang mengalami kasih Tuhan saudara, maka dia tidak akan betah
untuk menjadi egois. Seseorang memiliki kasih Tuhan, dia tidak betah untuk kepahitan. Seseorang memiliki kasih Tuhan, dia tidak betah untuk iri hati, dengki, saudara. Tetapi seseorang yang memiliki kasih Tuhan, dia akan penasaran bagaimana ya supaya aku memberkati. Bagaimana ya supaya aku bisa menjadikan kehidupan seseorang ini menjadi baik, saudara. Saudara, ayo menjadi murid Kristus tidak hanya sebatas mengajar firman Tuhan. Tapi menjadi murid Kristus harus hidup mempraktekkan firman Tuhan. Ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan, maka akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan saudara. Ingat saudara, poin yang keempat saudara, bagaimana supaya saudara dan saya menjadi murid yang berkemenangan. Murid yang berkemenangan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat yang ke-8 saya bacakan buat saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan, saya akan ulangi buat saudara sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Rupanya murid-murid Tuhan itu harus berbuah lebat, saudara. Makanya saudara, saya pernah sampaikan tempat ini juga tentang pemuritan. Yaitu pemuritan itu seorang yang mau dimuridkan dan memuridkan, itu pertama berakar. Bertumbuh, baru berbuah. Artinya apa saudara? Antara berakar dan berbuah, maka di tengahnya harus ada berubah. Jadi jangan buru-buru berbuah, tapi saudara harus berubah dulu supaya menghasilkan buah. Sering sekali kita inginnya langsung berbuah. Enggak akan kuat dan tidak akan tahan lama, saudara. Tetapi seseorang memiliki kekuatan pemuritan yang berkemenangan, dia harus alami perubahan. Karena ketika seseorang berubah, pasti dia berbuah, saudara. Nah, perubahan terjadi, itu bukan namanya, itu tiba-tiba bim salabim. Tapi perubahan itu terjadi karena ada proses, saudara. Maka penting sekali seorang murid-murid Kristus itu harus bisa yang namanya itu berbuah lebat. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara mau jadi murid Kristus? Berbuah, Pak. Saudara mau ingin menjadi murid Kristus? Berbuah, Bu. Seseorang yang memiliki menjadi murid Kristus, maka hidupnya berbuah. Berbuah artinya dikecap orang. Berbuah artinya dirasain orang. Jadi pohon yang berbuah saudara, pasti pohon tersebut akan didatangi orang banyak. Berbuah apa Pak? Ya pasti berbuah roh saudara. Bukan berbuah mangga, bukan berbuah durian. Bukan. Tapi berbuah roh. Jadi kalau saudara tanya, ini berbuahnya seperti apa? Berbuah roh. Makanya dalam pemuritan itu harus punya karunia roh dan buah roh. Maka ketika saudara berbuah, maka buahnya itu kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Nah itu buah roh. Tak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang pemilik kebun anggur, lebih daripada melihat bahwa kebun anggurnya menghasilkan buah. Dikatakan saudara. Yang kebun anggur itu pasti akan memuji si pemilik kebun anggur itu. Begitulah kita sebagai murid-murid Kristus yang adalah milik daripada Bapa kita di surga. Yang harus berbuah lebat. Jika kita berbuah lebat, Bapa di surga dimuliakan, saudara. Dan dengan demikian membuktikan bahwa kita adalah sungguh-sungguh murid Kristus. Maka poin yang keempat, saudara, murid yang berkemenangan adalah murid yang berbuah. Cek kehidupan kita, apakah kita sudah berbuah? Pak, gimana cirinya? Simple. Cukup saudara menjadi dampak, itu berbuah. Menjadi dampak seperti apa, Pak? Contoh kecil, saudara. Kalau ada orang minta doakan kepada saudara, itu berarti saudara sudah mulai berbuah. Tetapi selama COVID ini, kalau saudara tidak pernah di WA orang untuk minta tolong didoakan, minta tolong, cek diri saudara. Jangan-jangan ada jangan-jangan, saudara. Tetapi seseorang yang berbuah, saudara, paling tidak orang meminta tolong kepada kehidupan saudara. Orang bertanya kepada saudara. Orang minta nasihat kepada saudara. Orang datang kepada saudara. Tapi kadang berbuah juga suka dijelekin, saudara.
Berbuah kadang juga suka disakiti, dikecewakan. Betul saudara? Jumpaan pohon mangga, pohon yang berbuah banyak, yang suka ditimpuk saudara. Yang suka ditusuk pakai galak. Betul nggak saudara? Sometimes kadang kehidupan kita juga begitu. Kita sudah berbuah, kita sudah berbuat baik. Kadang kita ditimpuk saudara. Kadang kita ditusuk-tusuk saudara. It's okay. Itu tidak menjadi masalah. Mungkin mereka pengen buahnya saudara, tetapi pakai cara yang salah. Mungkin mereka butuh kasih daripada saudara, tetapi pakai cara yang salah. Mungkin mereka perlu perhatian daripada saudara, tetapi pakai cara yang salah. Nggak apa-apa. Bukankah orang yang mengasihi itu, bukankah orang yang mengampuni itu dikatakan sampai 7 kali 7 dan 7 kali 7 sekian saudara. Artinya apa? Orang yang sudah penuh dengan kasih Tuhan, dia tidak mempermasalahkan orang yang mengecewakan dan menyakiti hidupnya. Karena fokusnya bukan kepada orang yang menyakiti, tetapi fokusnya kepada orang-orang yang mengobati dan mengasihi dirinya. Dan poin yang terakhir, saudara, orang yang berkemenangan, murid yang berkemenangan, di dalam Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat yang 12. Bagaimana seseorang yang memiliki berkemenangan? Efesus 4 ayat 12 saya akan bacakan buat saudara. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Seorang murid yang berkemenangan saudara, maka dia harus diperlengkapi untuk orang lain. Memperlengkapi orang lain dan berlipat ganda. Artinya apa? Seorang murid Kristus yang berkemenangan tidak egois. Tapi hidupnya hidup di dalam kasih. Hidupnya hidup yang memperlengkapi orang lain. Tidak menang sendiri, tidak bodoh amat saudara. Tetapi ketika ada orang yang terima Yesus, dia perlengkapi. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya mencari jiwa, hanya sebatas dibaptis, selesai, ditinggalkan. Jangan. Tapi muridkan mereka, lengkapi mereka. Dan mereka juga dipersiapkan untuk melipat gandakan murid-murid Kristus. Saudara, kata memperlengkapi atau kata artismon adalah pemikiran untuk memulihkan banyak kehidupan yang berantakan. Jadi perhatikan. Jadi ketika saudara memuridkan untuk berkemenangan, maka ada kata memperlengkapi. Kata memperlengkapi itu artinya adalah memulihkan banyak kehidupan yang berantakan. Jadi sadarkah saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia, maka tugas yang pertama dia ingin memuridkan, maka dia langsung cari 12 murid. 12 murid adalah murid-murid yang berantakan. Ada yang nelayan, ada yang dari pemungut cukai. Tetapi dari orang-orang yang berantakan itu saudara, Tuhan perlengkapi. Nah, ketika Tuhan perlengkapi, maka Tuhan persiapkan mereka. Maka ketika Yesus naik ke atas surga saudara, maka murid-murid ini telah siap untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. 5 poin yang hari ini saya berikan kepada saudara. Bahwa ada tugas dan panggilan untuk kita semua. Untuk memuridkan. Marilah kita mengambil waktu, mengambil bagian untuk kita bisa membimbing seseorang untuk kita muridkan. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara untuk saudara bimbing. Mari mulai muridkan. Kalau saudara tidak mengerti cara memuridkan, saudara kontak gembala saudara. Minta dimuridkan. Murid memuridkan, maka apa yang terjadi saudara? Maka dia akan diperlengkapi, ditolong. 5 poin yang hari ini saya berikan kepada saudara bagaimana supaya kita menjadi murid yang sungguh-sungguh berkemenangan. Yaitu ketika saudara berakar dalam firman Tuhan. Poin yang kedua saudara, ketika saudara memiliki penundukan diri kepada ketuhanan Kristus. Poin yang ketiga saudara, ketika saudara memiliki kasih dalam kehidupan saudara. Poin yang keempat, ketika saudara memiliki hidup yang berbuah lebat. Dan poin yang terakhir, yaitu ketika saudara siap untuk memperlengkapi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya firman Tuhan ini
meneguhkan setiap hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini tidak membuat kita lengah. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap berkemenangan, tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, apapun situasi kehidupan saudara, sadarkah saudara bahwa hari-hari ini, bahwa iblis sedang gencar-gencarnya untuk menyebarkan roh ketakutan, untuk menyebarkan roh teror, saudara. Sehingga kehidupan anak-anak Tuhan semakin hari, iman dan imunnya semakin hari semakin merosot. Iman dan imunnya semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Yang dikarenakan, saudara, kehidupannya semakin hari diteror oleh rasa takut. Diteror oleh rasa kepanikan. Tetapi hari ini, kepada seluruh jemaat Tuhan, di GBI DTC di tempat ini, mari bangkitkan imanmu. Mari pendengar dengan jelas panggilanmu kepada Tuhan. Bangkitkan, naikkan imanmu dan imunmu. Karena ada panggilan kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang hari ini di rumah, saudara yang rindu bilang, Tuhan, aku mau memuridkan. Berikan aku satu nama, Tuhan. Mungkin itu orang tuamu. Jangan jauh-jauh untuk memuridkan orang-orang di luar sana. Tapi mulailah muridkan keluargamu. Di mana posisi anakmu hari ini? Di mana posisi istri dan suamimu hari ini? Di mana posisi iman daripada keluargamu hari ini? Engkau punya panggilan. Tidak boleh menjadi orang yang egois. Karena orang yang memuridkan itu terlebih dahulu diperlengkapi. Hari ini Tuhan memberikan satu nama dalam kehidupanmu. Mungkin ini saudaramu yang jauh di luar kota. Mungkin ada orang, saudara atau keluarga atau adik, ada kakakmu yang sudah lama tidak engkau hubungi. Karena permasalahan. Tetapi hari ini jangan jauh-jauh ke ujung bumi untuk memuridkan. Mulailah hari ini, mulai dari Yerusalem, ke Yudea, Samaria, sehingga nanti akhirnya sampai ke ujung bumi. Yesus tidak memuridkan yang jauh, tapi dia mulai memuridkan kepada orang-orang yang dia kasihi. Mulai dari orang-orang yang kenal. Hari ini mari, engkau yang berkata, Tuhan pakai aku menjadi alat. Aku mau menjadi murid-murid yang berkemenangan. Engkau yang berkata demikian, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Orabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Mari minta pengurapan kepada Tuhan. Engkau yang di rumah, engkau yang di kantor, engkau yang ada dimanapun. Mari angkat tanganmu dan rasakan hadirat Tuhan. Orabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Orabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Orabataka ya, mari angkat tanganmu. Jangan jadikan ibadah ini hanya sebatas rutinitas, tapi jadikan ini intensitasmu di hadapan Tuhan, yang menyatakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan. Minta Tuhan pelengkapi hidupmu sehingga di dalam dirimu ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, ada kuasa Tuhan untuk membebaskan, ada kuasa Tuhan untuk melepaskan. Oh rabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syanda ya ralaba ya ralaba. Hari ini kalau engkau mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan, buka hatimu dan bilang, Tuhan pakai aku Tuhan. Oh rabataka ya ralaba ya ralaba. Sina ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh rabataka ya ralaba ya syanda. Mari berbahasa roh saudara, berbahasa roh saudara. Mari berbahasa roh saudara. Syanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh rabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Syanda ya ralaba taka ya ralaba. Urapi setiap jemaatmu Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ralaba ya ralaba.
Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Oh Rabataka ya dalam. Syanda ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih buat firman. Ya. Sebelum kami menyelesaikan ibadah hari ini ya Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Tuhan jadikan engkau kepala dan bukannya ekor. Di antaramu tidak ada yang gagal dan yang kalah. Tapi Tuhan berikan kemenangan dan keberhasilan. Dan biarlah imanmu tetap teguh di hadapan Tuhan. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang bermain. Hati kita tetap kudus, tak bercacat celah. Kita yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jika nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati